Good morning, students. How are you today? Are you fine? Ready to start the lesson with me? Siap buat belajar hari ini? Be ready, pay attention, focus, and listen carefully to the explanation. Jadi semuanya harus perhatikan dengan baik-baik. Lalu dengarkan apa yang Miss Elsa sampaikan. We are talking about simple past or past simple. Kita belajar tentang simple past atau kita juga bisa bilang dengan past simple. The past tense. Jadi banyak sebutannya. Kita bisa bilang simple past, past simple, the past tense sama aja. What is it? Apa sih past tense itu? How do we form it? Bagaimana bentuknya? When do we use it? Kapan kita pakai past tense? And the last one, examples. Contoh-contohnya. Okay, so kita akan belajar tentang past tense. Apa itu, bentuknya bagaimana, kapan kita memakainya, dan juga contoh-contohnya. The past simple tense. Can you say? Semuanya bisa bilang the past simple tense. One more time. The past simple tense. Good. Miss Elsa bacakan ya. We use the past simple tense when we talk about events that finished in the past. Now, you follow me. We will read this sentence slowly. Jadi kita akan baca kalimat ini dengan pelan-pelan sekali ya. We use the past simple tense when we talk about events that finished in the past. The meaning artinya adalah we use. We itu kita. Use menggunakan. Berarti kita menggunakan the past simple tense when we talk about. When itu ketika. Ketika kita talk about, membicarakan events. Events itu kejadian that finished itu selesai, yang sudah selesai in the past. Past itu berarti sudah lewat, berarti di masa lalu. So, kita pakai past simple ini ketika kita sedang membicarakan suatu kejadian yang sudah selesai di masa yang lalu. For example, contohnya apa? He played football yesterday. Bagaimana bisa kita bikin kalimat ini? Nah, supaya bisa bikin kalimat seperti ini, sebelumnya, he played football yesterday is past sentence. Ini adalah kalimat past simple, bentuk past, bentuk yang sudah lewat. How do we know? Bagaimana kita bisa tahu? We know because the form. Kita tahu karena bentuknya adalah bentuk past tense. Lihat nih, ini form bisa juga disebut dengan rumus. Jadi, dia seperti matematika, ada rumusnya. Look at in the box. Lihat yang semua ada di dalam kotak. Subject. Nah, subject itu adalah orang yang selalu ada di depan, di awal. Bisa orang, bisa benda, namanya subject. Plus, ditambah. Bukan artinya seperti 1 tambah 1 ya, tapi maksudnya subject lalu diikuti verb to. Verb itu kata kerja. Verb to berarti verb bentuk kedua. Atau kita bisa juga menyebutnya dengan past form, bentuk past. Jadi verb to same meaning with past form. Bentuk kedua bisa juga disebut dengan past form. Form itu bentuk. Ya, ini adalah rumusnya. Rumus untuk simple past tense.
ada subjek, lalu diikuti dengan verb to atau verb bentuk kedua. Now we want to know types of verbs. Tipe-tipe verbs. Verbs itu kata kerja. Jadi tipe-tipe bentuk-bentuk dari kata kerja. Look at the table. Coba semua lihat tabelnya. In the left side, di bagian sebelah kiri, ada tulisan regular verbs. Sebelah kanan, in the right side, irregular verbs. Irregular dan regular sebelah kiri. Kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Regular verbs. Di dalam kurung, biasanya diakhiri ed atau kita bacanya ed. Namanya regular. Regular itu artinya tetap. Tetap, berarti kata kerjanya tetap. Nah, masih ingat belajar kata kerja? Ada bermain, ada nonton, ada selesai. Udah pernah ya waktu kita kelas 5? So, for example, bermain. The meaning in English, dalam bahasa Inggrisnya bermain itu play. Nah, kalau bentuk bikin kalimat kita nggak bisa pakai kata play, tapi harus lihat yang bentuk kedua ini, play, yang ada diakhiri dengan ed, play. Look at the next word. Kata berikutnya watch. Watch itu menonton. Kalau bentuk simple past kita nggak bisa pakai watch yang watch, tapi kita harus pakai bentuk yang ditambahi ed, watch. Ya. Begitu juga dengan finish. Finish artinya selesai. Nah, kalau mau bikin dalam bentuk simple past, kalimatnya kita nggak boleh pakai yang bentuk yang pertama, tapi pakainya finish. Nah, ini yang ada ed-ed-nya berarti dia adalah bentuk kedua, verb to. Verb to, kata kerja bentuk kedua. Oke, sampai sini. Kalau masih belum paham, dengerin lagi videonya ya sampai paham. Now look at in the right side. Semuanya lihat yang bentuk sebelah kanan. Irregular verbs. Bentuk kata kerja yang berubah. Berubah maksudnya gimana, Miss Elsa? Contohnya go. Go itu nggak pakai go at ditambah ed, no. Tapi dia berubah menjadi went. Artinya sama, pergi. Run. Run itu lari. Nggak bisa jadi runner ditambah ed, no. Itu salah. Run jadi run, lari. Next, do. Do itu melakukan, mengerjakan. Do. Nggak bisa jadi duet dikasih ed, no. Jadi tapi dia berubah menjadi did. Begitu eat, begitu juga dengan eat jadi ate, make jadi made, find jadi found, drink jadi drank. Ya. Jadi ada dua bentuk, ada yang diakhiri dengan ed, ada yang berubah bentuknya. So, these are the examples. Bisa kasih contoh ya. For example, the question like this. Ini ada pertanyaan. What did she do last night? What itu apa? Do itu tadi apa artinya? Melakukan. She itu dia perempuan. Last night artinya tadi malam. Dia melakukan apa tadi malam? Look at the picture. There is a woman who cooked. Ada seorang perempuan yang sedang memasak. So, how do we say it in a sentence? Bagaimana kita bikin kalimatnya? Ingat ya, bentuknya tadi harus subjek duluan. Nah, kita lihat nih. Subjeknya apa? She, karena dia perempuan. Nah, setelah kata she, subjek ini diikuti dengan verb bentuk kedua. Nah, tadi sebenarnya tuh bentuknya cook aja, cook. Tapi karena dia menanyakan kejadian yang sudah lewat tadi malam, berarti kita cari nih. Kalau cook, bentuk keduanya apa? Ditambahin ed, cooked. She cooked fried rice. Fried rice means nasi goreng. Last night, tadi malam. So, we can say, she cooked fried rice last night. Can you say with me? Coba semuanya sama-sama ikuti Miss Elsa. She cooked fried rice last night. Okay, good. Next.
The next question. What did they do yesterday? Apa yang mereka lakukan kemarin? Yesterday itu kemarin. Look at the picture. Lihat gambarnya. There are 4 children who watch a TV. Ada 4 anak nih yang lagi sedang nonton TV. So how do we make it in a sentence? Gimana kalimatnya? We may say, kita bisa bilang, they itu mereka. Watch itu menonton. Nah, karena udah lampau, udah lewat kejadian yang kemarin, kita kasih dia bentuk kedua. watch, menonton, kita tambahin pakai ed. Bacanya menjadi watched. They watched TV yesterday. Seperti itu. Okay, next example. Contohnya lagi. What did he do last week? Apa yang dia lakukan last week? Last week itu minggu lalu. Apa yang dia lakukan minggu lalu? Look at the picture. Dia lagi ngapain nih gambarnya? Oh, dia lagi daki mountain mungkin, gunung. So here the sentence is he climbed the mountain. Karena dia laki-laki, kita kasih kata he. Ingat ya, setiap ada orang atau benda dia harus ada di depan. Namanya subject. He mendaki, climb. C-L-I-M-B. Nah, karena kejadiannya udah lewat, kita kasih dia bentuk verb kedua. Climb tambah ed. Climb the mountain. Mountain means gunung. Bu Guru, gimana sih kita bisa tahu mana bentuk kedua dari kata kerja yang ditulis ini? Nah, kita harus hafalin. Jadi, kita langsung tahu, oh, kalau eat, makan, bentuk kedua jadi ate. Kalau minum, drink, jadi drank. Nah, itu harus dihafal. So, we go to the next subtopic. Berikutnya, negative sentence. Negative means negatif ya, bentuk yang negatif. Kalimat negatifnya. Kalau kita bilang he ate fried rice yesterday. Dia makan nasi goreng kemarin. But how do we make the negative sentence? Gimana bikin kalimat negatifnya? Dia tidak makan nasi goreng kemarin. Oke, look at the form. Lihat bentuknya. Tetap ditambah subjek dulu di awal. Lalu tambahkan kata didn't. Didn't, D-I-D-N-T. Dibaca didn't. Ditambah verb 1 atau base form. Jadi kembali ke bentuk pertama dari kata kerja itu. Lihat ya, subjek diikuti dengan kata didn't, tulisannya D-I-D-N-T. Lalu ditambahin verb 1 atau bentuk dasar kata itu sendiri, kata kerja itu. Jadi dia bikin kalimat. For example, here. He didn't study last night. He didn't study last night. He, dia laki-laki. Didn't artinya tidak. Berarti dia tidak belajar. Study itu belajar. Last night, tadi malam atau semalam. Dia tidak belajar tadi malam. Pakai kata study karena dia diminta harus kembali ke bentuk pertama. Beda dengan contoh-contoh sebelumnya ya. Jadi kalau negative sentence ada kata didn't dibaca didn't dan dia kembali ke bentuk pertama kata kerjanya atau kita sebut dengan verb 1. Jadi kita bukan bilang seperti ini. He didn't study last night. I thought it's wrong, salah. He didn't study. Nah, dia masih dalam bentuk kedua nih, studied-nya, ada ed-nya, salah ya. Tapi kalau bentuk negatif, dia kembali ke bentuk pertama kata kerjanya. Jadi didn't study. Masih belum paham? Oke, bisa give you another example.
Okay. Johnny was late. Johnny terlambat. He didn't go to school this morning. Dia, didn't itu artinya apa tadi? Tidak go pergi ke sekolah pagi ini. Lihat ya, kalau bentuk negatif ada kata didn't. D-I-D-N-T. Didn't. Go. Bentuk pertama. Verb bentuk pertama. Bukaan, kita nggak bilangnya dengan he didn't went to school this morning. Kita nggak bilang seperti ini. Kenapa? Ini salah. He didn't, kalau sudah ada kata didn't, dia nggak pakai went, tapi dia kembali menjadi bentuk pertama. Karena bentuk pertama dari went adalah go. Go artinya pergi. So, that's all about the lesson for today. Jadi pelajarannya sampai sini dulu. If you do not understand, kalau masih belum paham, watch the video again and again. Jadi tonton terus videonya sampai kaliannya paham. Okay, so the task is, tugasnya hari ini adalah cuma satu, only one. I want you to read the list of verbs. Miss Asa mau kalian baca dengan benar daftar kata-kata yang kalian sudah catat di minggu lalu. Sorry, bukan minggu lalu, tapi 2 minggu yang lalu. Miss Asa will send the picture again. Miss Asa akan kirimkan lagi gambarnya ke WhatsApp grup kelas 6. Ya. Study how to say the words. Belajar cara menyebutkan kata-katanya. And after you are ready, send to Miss Elsa. Kalau kalian sudah siap membacakan kata-kata itu, kalian kirim ke Miss Elsa. Only the audio, hanya rekaman suaranya aja. Sebelum jam 9 harus sudah kumpulkan. Okay, students? Thank you for watching. See you again in the next video. Bye-bye.